Pada tahun 2009, terjadi kasus pembunuhan mengerikan di Panyu, Provinsi Guangdong yang menimbulkan kegemparan dan kemarahan yang meluas di masyarakat Tiongkok. Seorang gadis kecil berusia 4 tahun mengalami nasib tragis ketika dia dibunuh secara kejam oleh pelaku yang mesum dan brutal. Kasus ini memiliki dampak yang sangat buruk, menyebabkan banyak orang merasa iba setelah mendengar detail kejadian yang terjadi. Jadi, siapa pelaku mesum ini dan mengapa dia melakukan tindakan brutal yang melebihi kekejaman binatang buas? Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada pagi hari tanggal 2 Januari 2009, di antara gang sempit dan berliku di Jalan Cagang Kota Guangzhou, tercipta suasana tenang dengan deretan rumah tua yang rendah dan kuno berada di kedua sisi. Komplek perumahan ini hanya memiliki satu akses jalan masuk selebar 2 meter, yang biasa digunakan penduduk kompleks untuk masuk dan keluar dari area perumahan. Di gang kecil yang sunyi ini, tinggal seorang gadis kecil berusia 4 tahun bernama Xiao Lingli. Orang tuanya sering sibuk bekerja mencari nafkah di pabrik garmen, sehingga dia tinggal bersama kakek neneknya yang penuh kasih sayang, menjadikannya anak manja yang sangat disayangi di lingkungan tersebut. Kakek Xiao biasanya tidak memiliki pekerjaan dan hanya mengandalkan sekumpulan sampah plastik di lingkungan sekitar untuk menambah penghasilan keluarga. Pada hari itu, nenek Xiao pergi seperti biasa untuk membeli sayur di pasar, hanya meninggalkan kakek Xiao di rumah untuk menjaga Xiao Lingli. Kebetulan pada pukul 8 pagi, kakek Xiao menerima sebuah telepon yang mengabarkan bahwa tetangganya memiliki banyak sampah plastik dan karton di rumah. Begitu menerima panggilan, kakek Xiao bersiap untuk mengambilnya, jadi dia meminta seorang tetangga sebelah rumah yang berhati hangat bernama Bibi Jian untuk menjaga cucunya sebentar. Keluarga kakek Xiao dan Bibi Jian merupakan tetangga lama, mereka sudah saling mengenal lebih dari 10 tahun. Keduanya memiliki hubungan yang harmonis, jadi ketika kakek Xiao meminta pertolongan, Bibi Jian langsung menyetujuinya. Kakek Xiao mau pergi kemana? Tanya Lingli dengan rasa penasaran sambil memandang kakeknya yang terlihat sibuk. Lingli, kakek ada keperluan mendesak yang harus diurus sebentar. Sekarang kakek tidak bisa menemani kamu bermain, ucap kakek Xiao sambil tersenyum dan mengelus rambut cucunya dengan lembut. Kamu patuh ya, nanti akan dijaga oleh Bibi Jian. Kakek Xiao memberitahu Bibi Jian bahwa dia akan segera kembali dan Bibi Jian dengan senang hati menyanggupi. Tidak lama kemudian, Bibi Jian membuka warung kecilnya sambil menjaga Lingli. Kebetulan hari itu adalah hari kedua libur perayaan Tahun Baru. Banyak anak di lingkungan sekitar datang ke warungnya untuk membeli makanan dan minuman. Ramainya sekelompok anak yang datang membuat Bibi Jian merasa khawatir terhadap Lingli, jadi dia menyuruhnya untuk duduk di dalam warung dan memanggilnya jika dia membutuhkan sesuatu. 1 jam kemudian, kakek Xiao kembali dan segera menjemput cucu kesayangannya, tetapi Bibi Jian tidak menemukan Lingli yang seharusnya berada di dalam warung. Lingli, kamu berada di mana? Bibi Jian mencari di sekelilingnya dengan cemas, tetapi suaranya seperti telah ditelan oleh lorong gang tanpa ada tanggapan dari Lingli. Pada awalnya kakek Xiao tidak panik. Dia mengira bahwa cucunya telah pulang ke rumah sendirian karena merasa bosan di warung, jadi dia kembali ke rumahnya. Namun siapa sangka, setelah mencari di sekitar rumah, ia tetap tidak menemukan keberadaan cucunya. Hal ini membuat kakek Xiao merasa cemas dan segera mengumpulkan tetangga di sekitar untuk membantu mencari dengan harapan bisa menemukan Lingli secepat mungkin. Hanya saja setelah menyelidiki hampir semua penduduk kompleks, baik orang dewasa maupun sekelompok anak yang sering bermain dengan Lingli, semua mengaku bahwa mereka tidak melihatnya. Sepertinya Lingli telah menghilang dari dunia ini secara misterius. Berita mengenai hilangnya Lingli dengan cepat menyebar ke seluruh kompleks, kecemasan dan kekhawatiran meliputi hati setiap tetangga. Dalam kegelisahan, ada yang menyarankan untuk bertanya kepada Nenek Wang yang selalu duduk sepanjang tahun di ujung gang. Nenek Wang adalah seorang lansia yang sering duduk di teras rumah sambil berjemur menikmati sinar matahari pagi. Bersama Bibi Jian dan warga desa lainnya,
kakek Xiao bergegas menuju rumah yang berada di ujung gang. Mereka melihat nenek Wang duduk di bangku rendah, sedang menjemur tumpukan pakaian yang sudah dicuci. Kakek Xiao dengan cepat bertanya, "Nenek Wang, apakah Anda melihat Lingli pagi ini?" "Kami sudah mencari di seluruh gang kompleks, tapi tetap tidak menemukannya." Nenek Wang menggelengkan kepala. "Sejak saya sarapan tadi, saya duduk di sini dan tidak pernah beranjak pergi. Dan selama itu, saya tidak melihat Lingli keluar dari pintu masuk gang." Setelah mendengar jawaban Nenek Wang, akhirnya semua orang merasa lega. Jika Nenek Wang tidak melihat Lingli berjalan keluar, maka anak itu seharusnya masih berada di dalam area kompleks perumahan. Kakek Xiao berbalik kepada Bibi Jian dan para tetangganya karena Nenek Wang tidak melihatnya, berarti Lingli masih di dalam area perumahan. "Mari kita terus mencari, pasti kita akan menemukannya." Mereka mengangguk setuju dan mulai mencari ke dalam kompleks dengan lebih teliti. Ada yang mencari di setiap halaman rumah, ada yang memeriksa celah-celah bangunan tua, dan ada yang mengelilingi tepi luar kompleks. Meskipun semua orang merasa gelisah, mereka tetap tidak putus asa dalam membantu menemukan Lingli. Seiring berjalannya waktu, hari sudah mendekati pukul 11 siang. Nenek Xiao telah pulang ke rumah dan mendengar berita tentang cucunya yang menghilang. Ia dengan panik mulai mencari di rumah kosong yang terletak di komplek tersebut, tetapi ia masih belum menemukan cucunya. Dalam keputusasaan, kakek dan nenek Xiao kembali ke rumah dan menemukan bahwa cucunya masih belum kembali. "Lingli, kemana kamu pergi?" kakek Xiao berkata dengan cemas sambil menggenggam kedua tangannya yang gemetar. Dengan hati yang gelisah, akhirnya ia terpaksa melaporkan hal ini ke polisi untuk meminta bantuan mereka. Setelah menerima laporan, polisi segera membentuk tim untuk menyelidiki kasus ini. Namun, dalam penyelidikan awal mereka tidak menemukan jejak Lingli atau bukti apapun yang menunjukkan bahwa dia telah dibunuh. Ini membuat polisi bingung, tetapi mereka tidak menyerah dan bertekad untuk terus mencari petunjuk. Polisi melakukan wawancara detail dengan keluarga Xiao dan melakukan survei di sekitar lingkungan. Selama survei, mereka memperhatikan seorang pria bernama Ah yang tinggal di sebuah gang di dekat rumah Lingli. Perilaku Ah yang tidak biasa menarik perhatian polisi. Warga di lingkungan sekitar mengatakan bahwa dia sering berpakaian seperti perempuan dan sering menakuti anak-anak, membuat mereka menjauhinya. Sebelumnya, para tetangga telah mengunjungi rumah Ah, tetapi ketika mereka mengetuk pintu, tidak ada respon dari dalam rumahnya. Hal ini membuat semua orang mengira bahwa ia sedang tidak berada di rumah. Polisi mulai mencurigai Ah, dan saat mereka datang ke rumahnya dan mengetuk pintu, tidak ada jawaban dari dalam rumahnya. Kedua polisi memutuskan untuk membuka pintu rumahnya secara paksa, dan menemukan bahwa ada seseorang di dalam rumah yang menahan pintu agar tidak terbuka. Kedua polisi saling berpandangan, membenarkan kecurigaan mereka, lalu keduanya mendorong pintu lebih keras. Begitu pintu terbuka, aroma amis dan busuk langsung menusuk hidung para polisi yang hadir, membuat mereka mengerutkan kening. Rumah Ah ternyata penuh dengan sampah, banyak noda darah di lantai yang jelas sudah lama tidak dibersihkan. Keadaan rumah yang berantakan membuat semua orang merinding. Kakek Xiao dengan cemas bertanya kepada Ah tentang keberadaan Xiao Lingli, tetapi ia hanya memandangnya tanpa ekspresi. Kemudian dari mulutnya ia berkata, "Kalian semua duduklah, ayo makan daging bersamaku, aku belum melihat cucumu hari ini." Jawaban dari Ah membuat kakek Xiao menjadi semakin cemas. Polisi kemudian menenangkan kakek Xiao dan mulai melakukan penggeledahan di dalam rumah yang berukuran kurang dari 20 meter persegi. Kondisi kamar Ah sangat berantakan, seperti masuk ke tempat pembuangan sampah. Lantainya penuh dengan berbagai macam tumpukan pakaian wanita. Di samping tempat tidur, mereka menemukan panci hotpot tertutup beserta saus celup di sampingnya. Tampaknya Ah baru saja menyelesaikan waktu makan siangnya.
polisi telah melihat seluruh isi rumah dan tidak menemukan keberadaan Xiao Lingli, membuat semua polisi semakin kebingungan. Ketika semua orang tidak tahu harus berbuat apa dan bersiap untuk pergi, seorang polisi secara kebetulan menemukan sebuah lemari es yang diletakkan di sudut ruangan. Kulkas itu sebenarnya tidak besar dan secara logika tidak mungkin menyembunyikan seorang gadis kecil di dalamnya, tetapi kecuali lemari es, semua isi rumah sudah diperiksa. Sejalan dengan prinsip tidak melewatkan detail yang mencurigakan, dengan rasa ingin tahu, polisi membuka lemari es tersebut. Begitu dibuka, pemandangan di dalam lemari es membuat semua orang hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Di rak bagian atas lemari es, ternyata terdapat sebuah kepala manusia milik Xiao Lingli yang sedang menatap kosong ke arah mereka. Di sebelah kepalanya, terdapat potongan tubuh yang sudah dipotong menjadi 6 bagian. Penemuan yang mengejutkan ini membuat seluruh keluarga Xiao yang hadir berteriak dan meratap dengan sedih. Guna menangani kejadian tersebut, petugas penyidik segera mengusir semua orang yang berada di dalam rumah dan segera menghubungi tim detektif kriminal dan ahli forensik untuk datang melakukan penyelidikan. Keadaan di tempat kejadian sangat mengerikan, bahkan ahli forensik pun terkejut dan ngeri saat dihadapkan pada pemandangan yang menakutkan. Mereka mulai mengeluarkan potongan tubuh dari dalam lemari es, berharap dapat menyusun kembali tubuh lengkap Xiao Lingli. Saat ahli forensik mulai melakukan penyusunan tubuh, fakta mengejutkan terungkap, ternyata tubuh Xiao Lingli telah kehilangan 2 bagian. Penemuan ini membuat semua orang di lokasi kejadian merasa ngeri. Anak yang menghilang tadi pagi ternyata mengalami perlakuan yang sangat kejam, sesuatu yang sulit untuk dibayangkan. Saat petugas penyidik merasa bingung, seorang polisi seketika teringat akan ucapan Ah yang mengajak mereka untuk makan daging bersama. Petugas penyidik segera menuju ke kompor induksi, membuka tutup panci, dan pemandangan yang menjijikan segera terpampang di depan mata. Selain potongan sayur dan telur, isi panci itu penuh dengan potongan daging dan jari tangan. Setelah diidentifikasi oleh ahli forensik, potongan daging tersebut adalah bagian dari tubuh Xiao Lingli yang hilang. Fakta yang tidak masuk akal membuat semua orang sulit menerimanya. Anak kecil yang masih hidup dan tersenyum tadi pagi telah ditemukan dalam kondisi kepala dipenggal dan dagingnya disantap bersama dengan bumbu dan saus celup. Petugas penyidik segera melakukan pemeriksaan. Akhirnya, Ah mengakui bahwa ia telah menculik dan membunuh Xiao Lingli. Menurut pengakuan Ah, pada awalnya ia berencana untuk memotong dan memasukkan tubuh kecil Lingli ke dalam kulkas dan memakannya secara perlahan ketika dia merasa lapar. Kemudian, polisi melanjutkan pencarian menyeluruh di tempat tinggal Ah dan menemukan 1 set pakaian dan sandal anak-anak. Orang tua Lingli mengkonfirmasi bahwa 1 set pakaian tersebut milik Lingli. Setelah ditahan, Ah menjelaskan semua kejahatan yang telah dilakukannya. Melalui investigasi polisi, kehidupan Ah terlihat biasa saja, namun sebenarnya menyembunyikan kepribadian yang menyimpang. Ah berasal dari Sichuan dan berusia 35 tahun. Ia memiliki kepribadian yang sangat pendiam dan hampir tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain. Ia pernah menikah, tetapi telah bercerai setelah istrinya menyatakan bahwa Ah adalah seorang lelaki yang mandul dan tidak bisa memberinya anak. Perceraian ini membuat kondisi mentalnya menjadi tidak stabil dan hidup dengan suasana suram setiap harinya. Ia mulai mencuri pakaian wanita dan tenggelam dalam fantasi menjadi seorang wanita. Ia penuh dengan rasa benci kepada para penduduk desa, merasa bahwa mereka telah merendahkan dirinya ketika menggunakan pakaian tersebut. Dalam pikirannya, sakit hati dan kebencian yang ia rasakan hanya bisa dihilangkan dengan cara membalas dendam. Suatu hari, mata Ah tertuju pada Lingli, seorang gadis kecil lincah yang selalu berlari dan bermain dengan gembira di depan gang rumahnya. Setiap kali Lingli bermain dengan riang, mata Ah penuh dengan ambisi yang menakutkan. Pada hari kejadian pukul 8:30 pagi, saat Ah keluar untuk membuang sampah, dia melihat Lingli sedang bermain sendirian di depan gang rumahnya. Ketika dia melihat sekeliling dan tidak menemukan orang yang sedang mengawasinya,
ia langsung menyeret Lingli ke dalam rumah. Tanpa menunggu tangisan Lingli, dia mencekiknya sampai mati dengan kedua tangannya, lalu memotong tubuhnya menjadi 8 bagian dengan pisau dapur. 6 bagian disimpan di dalam kulkas, sedangkan 2 bagian lainnya digunakan untuk bahan lauk makan siangnya. Dalam kegilaannya, ia percaya bahwa dengan memakan daging Lingli, dia bisa menyembuhkan kemandulannya. Saat Ah menjelaskan rincian perbuatannya, ia sama sekali tidak menunjukkan wajah penyesalan, justru ia tersenyum dengan ekspresi yang sangat cerah. Meski Ah disebut telah melakukan kejahatan yang keji, polisi tetap membawanya ke rumah sakit jiwa untuk dilakukan evaluasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyimpulkan bahwa kondisi mentalnya baik dan tidak dalam kondisi gila. Karena kasus ini melibatkan anak-anak dengan tingkat kekejaman yang mengerikan, persidangan dilakukan secara tertutup. Tetapi jika dilihat berdasarkan hukum pidana, Ah mungkin dihadapkan pada hukuman mati. Kasus mengerikan ini menggemparkan Tiongkok, terutama para orang tua. Meskipun sudah 10 tahun berlalu, orang masih takut akan kejahatan semacam ini. Tragedi ini menjadi peringatan bagi setiap orang tua untuk lebih berhati-hati dalam melindungi anak-anak mereka, mencegah tragedi serupa terulang. Anak-anak yang tidak bersalah seharusnya hidup dalam lingkungan yang aman dan bahagia, bukan terancam oleh ancaman mengerikan seperti ini. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.